Halo semuanya, kembali lagi bersama kami. Hari ini kami akan menjelaskan tentang apa itu keamanan digital. Sebelum itu, biarkan saya memperkenalkan dosen pembimbing kami, Eni Dwita Sigalingging, dan anggota kami ada Charles Fajar, saya sendiri, Devlin Enando, dan Marco Houston. Selamat menikmati video ini. Hai teman-teman, selamat datang di dunia digital yang penuh dengan kemudahan dan tantangan. Coba bayangkan hidup tanpa internet. Sulit, bukan? Internet telah menjadi bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari. Dengan internet, kita bisa belanja online, nonton film favorit, dan bahkan bekerja dari rumah. Kita juga bisa ngobrol sama teman yang jauh, berbagi momen spesial, dan tetap terhubung dengan orang-orang yang kita sayangi. Semuanya jadi lebih gampang dan cepat. Nah, dunia digital ini seperti rumah besar dengan banyak pintu. Setiap pintu mengarah ke berbagai layanan dan informasi. Setiap pintu punya kunci sendiri. Kunci ini adalah keamanan digital yang menjaga kita tetap aman. Keamanan digital adalah kunci untuk melindungi data dan privasi kita. Keamanan digital itu penting banget untuk melindungi kita dari hal-hal yang nggak baik di internet. Seperti virus, malware, dan hacker yang mencoba mencuri informasi kita. Kayak maling di dunia nyata, di internet juga ada maling yang siap mencuri data-data penting kita. Serem ya? Mereka bisa mencuri identitas, informasi keuangan, dan data pribadi lainnya. Makanya, kita harus belajar cara menjaga keamanan digital kita. Mulai dari menggunakan password yang kuat, mengaktifkan autentikasi 2 faktor, hingga selalu memperbarui perangkat lunak kita. Dengan langkah-langkah sederhana ini, kita bisa membuat dunia digital kita lebih aman dan nyaman. Jadi, yuk, Jeffrey keamanan kita bersama. Teman-teman, kalian pasti punya rahasia kan? Misalnya password WiFi atau nomor PIN ATM. Nah, di internet, rahasia-rahasia ini harus dijaga ekstra hati-hati. Data pribadi kita, seperti nama lengkap, alamat rumah, atau nomor telepon, itu penting banget. Coba bayangkan kalau data-data ini sampai dicuri orang jahat. Mereka bisa saja menggunakannya untuk hal-hal yang merugikan kita. Misalnya, menipu orang lain dengan mengaku sebagai kita. Makanya, penting banget untuk selalu hati-hati dan jangan sembarangan membagikan informasi pribadi kita di internet. Ingat, jaga rahasia kita baik-baik. Di dunia digital yang canggih ini, banyak banget bahaya yang mengintai. Seperti virus komputer yang bisa bikin laptop kita rusak. Atau, yaitu penipuan yang menyamar jadi situs web atau email resmi untuk mencuri data pribadi kita. Ada juga yang jago banget membobol sistem keamanan untuk mencuri data penting. Serem banget kan? Makanya, kita harus selalu waspada dan hati-hati saat browsing di internet atau membuka email dari orang yang nggak dikenal. Tips aman di dunia digital. Tenang teman-teman, nggak perlu takut berlebihan kok. Ada banyak cara mudah yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri di dunia digital. Dunia digital memang penuh dengan tantangan, tapi dengan langkah-langkah yang tepat, kita bisa tetap aman dan nyaman. Pertama, selalu gunakan password yang kuat dan berbeda untuk setiap akun online kita. Password yang kuat biasanya terdiri dari kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Jangan lupa untuk mengganti password secara berkala ya. Jangan pakai tanggal lahir atau nama hewan peliharaannya, gampang ditebak. Hindari juga menggunakan kata-kata yang mudah ditebak seperti password atau sedua tigi valim 6. Semakin rumit password kita, semakin sulit bagi orang lain untuk menebaknya. Kedua, aktifkan fitur verifikasi 2 langkah. Fitur ini menambahkan lapisan keamanan ekstra pada akun kita. Jadi meskipun seseorang berhasil menebak password kita, mereka tetap membutuhkan kode verifikasi untuk bisa masuk. Jadi selain memasukkan password, kita juga perlu kode verifikasi yang dikirim ke HP kita. Lebih aman deh. Kode verifikasi ini biasanya dikirim melalui SMS atau aplikasi autentikasi, dan hanya berlaku untuk waktu yang singkat. Terakhir, selalu perbarui sistem operasi dan aplikasi di HP atau laptop kita. Pembaruan ini sangat penting karena biasanya mengandung perbaikan keamanan yang bisa menangkal virus atau bahaya lainnya. Pembaruan ini biasanya mengandung perbaikan keamanan yang bisa menangkal virus atau bahaya lainnya. Jangan abaikan notifikasi pembaruan, karena ini adalah salah satu cara terbaik untuk menjaga perangkat kita tetap aman.
Selain itu, gunakan juga perangkat lunak antivirus yang terpercaya. Antivirus dapat membantu mendeteksi dan menghapus malware yang mungkin sudah ada di perangkat kita. Pastikan antivirus kita selalu diperbarui agar bisa mengenali ancaman terbaru. Jangan lupa untuk selalu berhati-hati saat membuka email atau link yang mencurigakan. Phishing adalah salah satu metode yang sering digunakan oleh penjahat siber untuk mencuri informasi pribadi kita. Jika ragu, lebih baik abaikan atau hapus email tersebut. Terakhir, teruslah belajar dan tetap update tentang ancaman digital terbaru. Dunia digital terus berkembang, dan begitu juga dengan ancaman yang ada. Dengan pengetahuan yang cukup, kita bisa lebih siap menghadapi segala kemungkinan. Jadi, mari kita praktikkan kebiasaan online yang aman dan ajak orang-orang di sekitar kita untuk melakukan hal yang sama. Dengan begitu, kita semua bisa menikmati dunia digital dengan lebih aman dan nyaman. Melindungi diri dari pencurian identitas. Teman-teman, pernah dengar kasus pencurian identitas? Itu loh, orang jahat mencuri data pribadi kita dan berpura-pura menjadi kita. Serem banget kan? Untuk mencegahnya, kita harus hati-hati saat menggunakan Wi-Fi publik. Jangan sembarangan masuk ke akun penting seperti atau email. Pastikan juga situs web yang kita kunjungi aman. Biasanya ada tanda gembok kecil di sebelah alamat situs webnya. Dan yang paling penting, jangan pernah memberikan data pribadi kita ke orang yang nggak dikenal, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Bijak bermedia sosial. Siapa di sini yang nggak punya media sosial? Kayaknya hampir semua orang punya ya. Media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Kita bisa berkomunikasi dengan teman, keluarga, dan bahkan orang yang belum pernah kita temui sebelumnya. Tapi, ada hal-hal penting yang harus kita perhatikan. Nah, di media sosial, kita juga harus jaga keamanan dan privasi kita. Ini sangat penting untuk melindungi diri kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan terlalu sering membagikan lokasi kita secara langsung. Ini bisa berbahaya, karena orang yang tidak kita kenal bisa mengetahui keberadaan kita. Nggak perlu semua orang tahu kita lagi di mana dan sedang apa. Cukup bagikan informasi yang memang perlu saja. Hati-hati juga saat menerima permintaan pertemanan dari orang yang nggak dikenal. Pastikan kita mengenal orang tersebut sebelum menerima permintaan mereka. Bisa jadi itu akun palsu yang dibuat untuk menipu kita. Ingat, teman-teman, selalu waspada dan jangan mudah percaya dengan orang yang baru dikenal di dunia maya. Apa yang kita bagikan di media sosial bisa dilihat oleh banyak orang. Informasi yang kita anggap sepele bisa saja disalahgunakan oleh orang lain. Jadi, selalu berpikir dulu sebelum posting ya. Pertimbangkan dampak dari apa yang kita bagikan. Bijaklah dalam menggunakan media sosial untuk kebaikan kita bersama. Keamanan digital, kebiasaan yang baik. Nah, itu tadi beberapa tips sederhana untuk menjaga keamanan digital kita. Ingat teman-teman, keamanan digital itu bukan hanya tugas para ahli IT, tapi tanggung jawab kita semua sebagai pengguna internet. Seperti sikat gigi setiap hari, menjaga keamanan digital juga harus menjadi kebiasaan baik kita. Yuk, kita jaga diri dan data pribadi kita di dunia maya. Kesimpulan dari video ini adalah, internet telah menjadi bagian penting dari hidup kita sehari-hari. Oleh karena itu, keamanan digital itu penting untuk melindungi kita dari hal yang buruk dari internet seperti virus, malware, dan hacker. Cara menjaga keamanan digital yaitu dengan menggunakan password yang kuat, mengaktifkan autentikasi, dan selalu memperbarui perangkat lunak kita. Pentingnya menjaga rahasia di dunia maya. Data pribadi seperti nama lengkap, alamat, nomor telepon, bisa saja digunakan untuk hal yang dapat merugikan kita, misalnya menipu orang lain dengan mengaku sebagai diri kita sendiri. Ancaman di balik layar. Di dalam dunia digital yang canggih ini, banyak bahaya yang mengintai seperti virus komputer yang dapat membuat laptop atau komputer rusak atau penipuan yang menyamar jadi situs web atau email resmi untuk mencuri data pribadi kita. Tips aman di dalam dunia digital yang pertama, selalu menggunakan password yang kuat dan berbeda untuk setiap akun online kita. Yang kedua, mengganti password secara berkala. 3. Hindari menggunakan tanggal lahir atau nama peliharaan kita. Yang keempat, hindari menggunakan kata yang mudah ditebak. Yang kelima, aktifkan fitur verifikasi 2 langkah. Yang keenam, selalu memperbarui sistem operasi dan aplikasi. Yang ketujuh, gunakan perangkat lunak antivirus yang terpercaya. Yang kedelapan, selalu berhati-hati dalam membuka link atau email yang mencurigakan. 9. Terus belajar dan update tentang ancaman digital terbaru.
cara melindungi diri dari pencurian identitas. Yang pertama, hati-hati dalam menggunakan Wi-Fi publik. Yang kedua, pastikan situs web yang dikunjungi aman. Yang ketiga, jangan memberikan data pribadi kita kepada orang yang tidak dikenal. Contoh kasus, kebocoran data Kominfo telah mengejutkan seluruh Indonesia. Kejadian ini mengekspos informasi pribadi jutaan orang. Insiden ini menimbulkan pertanyaan serius tentang keamanan data. Ini menyoroti kerentanan dalam infrastruktur digital kita. Kebocoran terjadi pada bulan Agustus tahun 2022. Ini memengaruhi Kementerian Komunikasi dan Informatika. Peretas mengakses banyak data sensitif. Ini termasuk nama, nomor kartu identitas, dan nomor telepon. Skala kebocoran ini sangat besar. Laporan menunjukkan bahwa lebih dari 200 juta warga negara Indonesia terkena dampaknya. Ini menjadikannya salah satu kebocoran data terbesar dalam sejarah negara. Ini membuat banyak orang bertanya-tanya bagaimana kebocoran sebesar itu bisa terjadi. Insiden itu memicu kemarahan dan kekhawatiran di antara publik. Orang-orang menuntut jawaban dari pemerintah. Mereka ingin tahu bagaimana informasi pribadi mereka bisa begitu mudah dibobol. Kebocoran tersebut mengungkap kebutuhan mendesak akan langkah-langkah keamanan siber yang lebih baik di Indonesia. Kebocoran data Kominfo tidak terjadi dalam semalam. Ini adalah hasil dari beberapa kegagalan keamanan. Penyelidik menemukan bahwa sistem kementerian rentan terhadap serangan. Mereka kekurangan perlindungan yang tepat untuk melindungi informasi sensitif. Salah satu masalah utama adalah perangkat lunak yang sudah usang. Kementerian menggunakan sistem yang belum diperbarui selama bertahun-tahun. Ini membuat mereka terbuka terhadap kerentanan keamanan yang diketahui. Peretas mengeksploitasi kelemahan ini untuk mendapatkan akses ke data. Masalah lainnya adalah kontrol akses yang buruk. Terlalu banyak orang yang memiliki akses tingkat tinggi ke database sensitif. Ini meningkatkan risiko ancaman dari dalam dan memudahkan peretas untuk menemukan titik masuk. Kementerian juga gagal menerapkan enkripsi yang kuat untuk data yang disimpan. Kebocoran tidak terdeteksi untuk waktu yang sangat lama. Pada saat ditemukan, kerusakan sudah terjadi. Jutaan catatan telah dicuri dan dijual di web gelap. Keterlambatan dalam deteksi ini menyoroti perlunya sistem pemantauan yang lebih baik. Kebocoran data Kominfo memiliki konsekuensi yang luas bagi masyarakat Indonesia. Itu mengikis kepercayaan publik pada lembaga pemerintah. Banyak orang merasa dikhianati oleh badan yang seharusnya melindungi hak digital mereka. Hilangnya kepercayaan ini dapat berdampak jangka panjang pada inisiatif pemerintahan elektronik. Bagi individu, pelanggaran tersebut menciptakan risiko langsung. Dengan data pribadi di tangan penjahat, banyak yang menghadapi ancaman pencurian identitas. Beberapa melaporkan akses tidak sah ke rekening bank atau kartu kredit mereka. Yang lain menerima email phishing atau panggilan penipuan menggunakan informasi mereka yang bocor. Sektor bisnis juga merasakan dampaknya. Perusahaan yang bergantung pada database pemerintah harus menilai kembali keamanan mereka sendiri. Banyak yang khawatir bahwa data yang bocor dapat menyebabkan spionase perusahaan atau penipuan. Hal ini menyebabkan peningkatan pengeluaran keamanan siber di berbagai industri. Pelanggaran tersebut juga menyoroti masalah privasi data yang lebih luas di Indonesia. Itu memicu perdebatan tentang perlunya undang-undang perlindungan data yang lebih kuat. Banyak yang menyerukan peraturan yang mirip dengan Peraturan Perlindungan Data Umum Uni Eropa atau GDPR. Insiden itu menjadi panggilan untuk bangun bagi pemerintah dan publik. Bagian 4, melindungi informasi digital. Setelah kejadian Kominfo, para ahli menyerukan reformasi yang komprehensif. Mereka menekankan perlunya pendekatan berlapis-lapis untuk keamanan siber. Ini termasuk langkah-langkah teknis dan perubahan kebijakan. Di sisi teknis, audit keamanan rutin menjadi prioritas. Lembaga pemerintah didesak untuk sering melakukan penilaian kerentanan. Mereka perlu mengidentifikasi dan menambal lubang keamanan sebelum dieksploitasi. Menerapkan enkripsi yang kuat untuk semua data sensitif adalah langkah penting lainnya. Meningkatkan kontrol akses juga penting. Para ahli merekomendasikan penerapan prinsip hak istimewa paling rendah. Ini berarti memberi pengguna hanya tingkat akses minimum yang mereka butuhkan untuk melakukan pekerjaan mereka. Autentikasi 2 faktor untuk semua sistem sensitif adalah rekomendasi utama lainnya. Program pelatihan dan kesadaran sama pentingnya. Karyawan perlu memahami pentingnya keamanan data.
Mereka harus belajar bagaimana mengenali dan melaporkan potensi ancaman. Menciptakan budaya kesadaran keamanan menjadi prioritas utama bagi banyak organisasi. Bagian 5. Belajar dari masa lalu, mengamankan masa depan. Kebocoran data Kominfo menjadi pelajaran pahit bagi Indonesia. Ini menyoroti perlunya kewaspadaan konstan di era digital. Insiden tersebut memicu percakapan nasional tentang keamanan dan privasi data. Menanggapi hal tersebut, pemerintah berjanji untuk merombak praktik keamanan sibernya. Mereka mengumumkan rencana untuk berinvestasi dalam sistem keamanan yang canggih. Audit keamanan rutin menjadi wajib untuk semua lembaga pemerintah. Insiden itu juga mempercepat upaya untuk mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data yang komprehensif. Bagi publik, pelanggaran tersebut merupakan panggilan untuk bangun. Ini menyoroti pentingnya menjaga kebersihan data pribadi. Orang menjadi lebih berhati-hati dalam membagikan informasi mereka secara online. Banyak yang mulai menggunakan pengelola kata sandi dan mengaktifkan autentikasi 2 faktor di akun mereka. Melihat ke masa depan, kejadian Kominfo mungkin memiliki hikmahnya. Itu memaksa Indonesia untuk menghadapi kekurangan keamanan sibernya secara langsung. Pelajaran yang dipetik dari insiden ini dapat membantu mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Ini adalah pengingat bahwa di dunia kita yang semakin digital, keamanan data harus selalu menjadi prioritas utama. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.